Sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam organisasi karena permasalahan yang dihadapi setiap organisasi bukan hanya persoalan tentang bahan mentah, alat-alat kerja, dan produksi atau modal kerja saja, tetapi juga masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari diadakannya kegiatan produksi itu sendiri. George R. Terry mengatakan manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen mencakup kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh setiap individu yang menyumbangkan upayanya melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya, dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka sebelumnya. Selanjutnya, perlu menetapkan dan memelihara pula suatu kondisi lingkungan yang memberikan respon ekonomis, psikologis, sosial, politis, dan sumbangan-sumbangan teknis serta pengendaliannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas yang perlu di dalam semua organisasi. Di sini keputusan manajer mempengaruhi tidak hanya keberhasilan, tapi juga perilaku-perilaku karyawan, kinerja dan kebosanan mereka, fokus mereka terhadap pemuasan karyawan, perasaan mereka terhadap perlakuan yang adil, yang akan menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi. Secara konseptual, manajemen sumber daya manusia di Indonesia merujuk pada pengertian perencanaan, implementasi, dan perhatian yang lebih terhadap aspek manajerial serta pendayagunaan orang-orang sebagai sumber daya organisasi yang lebih baik. Dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia adalah perfection peningkatan signifikan yang berkenaan dengan pengelolaan orang-orang di dalam organisasi dan juga perspektif yang lebih luas atas pengkajian bidang ini. Pengembangan sumber daya manusia di Indonesia lebih condong kepada manajemen sumber daya manusia ala Jepang, karena masyarakat Indonesia mempunyai kultur yang sama dalam menghargai keluarga dan kebersamaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Organisasi harus menyadari bahwa manusia adalah sumber daya terpenting dan aset termahal dari suatu organisasi. Sebab, organisasi ditentukan oleh manusia yang mendukungnya. Manajemen sumber daya manusia perlu dipahami oleh semua organisasi. Setiap keputusan memanage tidak hanya dapat mempengaruhi keberhasilan, tetapi juga perilaku, kinerja, dan kepuasan terhadap karyawan atau anggotanya. Keputusan itu akan menentukan efisien dan efektivitas dalam organisasi. Secara konseptual, manajemen sumber daya manusia di Indonesia menunjukkan pada pengertian perencanaan, implementasi rencana, dan perhatian yang lebih besar terhadap aspek manajerial serta pendayagunaan orang-orang sebagai sumber daya organisasi secara lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia di Indonesia lebih condong kepada manajemen sumber daya manusia ala Jepang, karena masyarakat Indonesia juga mempunyai kultur menghargai keluarga dan kebersamaan. Menurut Henry Shimamura dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, organisasi yang berhasil secara efektif dan efisien mengkombinasikan sumber-sumber dayanya guna menerapkan strateginya yang menjadi pusat bagi setiap organisasi. Seberapa baik sebuah organisasi memperoleh, memelihara, dan mempertahankan sumber dayanya merupakan cerminan utama dari keberhasilan dan kegagalan organisasi. Sekian, cukup, dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi macam-macam konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan strategis untuk menjamin bahwa organisasi mempunyai jumlah dan jenis manajemen sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan dari bisnisnya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia melibatkan pengelolaan karyawan yang efektif.
Ini mencakup perorganisasian, struktur organisasi, pengarahan karyawan, serta pengendalian kinerja. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia melibatkan kompensasi dan manfaat karyawan. Sistem kompensasi dan pengasihan yang adil dan kompetitif penting untuk memotivasi karyawan dan mempertahankan mereka dalam organisasi. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia melibatkan manajemen kinerja yang efektif. Manajemen kinerja melibatkan penilaian kinerja karyawan, pengembangan kinerja, serta umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia melibatkan hubungan industrial yang baik. Hubungan industrial melibatkan interaksi antar manajemen dan serikat pekerja, serta penyelesaian konflik dan sengketa yang mungkin timbul. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia juga harus mampu menghadapi perubahan dan inovasi. Perubahan organisasi yang cepat dan perkembangan teknologi mempengaruhi cara manajemen sumber daya manusia dijalankan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Ulfatin dan Triwianto, tujuan manajemen dapat dilihat dari tingkat yang paling rendah, yaitu yang pertama ada tujuan personal atau personal objektif, di mana kita bertujuan untuk membantu dalam mencapai tujuan dari karyawan secara individual, berkisar dari sasaran yang sangat teknis hingga ambisius, dan dari sasaran jangka pendek hingga jangka panjang. Sasaran teknis tercermin dalam aktivitas aktual dan kontribusi masing-masing individu terhadap organisasi, sedangkan sasaran ambisius tercermin dalam motivasi dan kepuasan individu dalam organisasi. Tujuan yang kedua yaitu tujuan fungsional atau function objektif, berusaha menjaga agar setiap kontribusi dari organisasi tetap optimal dalam setiap bagiannya masing-masing. Setiap sumber daya manusia menjadi penting secara fungsional jika manajer dapat memenuhi tujuan dan persyaratan organisasi. Dengan kata lain, tujuan fungsional adalah mendorong dan mendukung guru agar dapat melaksanakan tugasnya optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan organisasional. Organisasional objektif. Tujuan organisasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan tujuan yang berkaitan dengan efektivitas organisasi, berusaha menciptakan produktivitas organisasi yang bagus seperti halnya sekolah yang bertujuan untuk membuat lulusannya menjadi siswa yang bagus dan sesuai dengan keinginan sekolah, yang dimana hal ini akan berdampak pada kemutuan sekolah itu sendiri. Dan tujuan yang keempat itu tujuan masyarakat atau society objektif, memiliki tujuan untuk menjawab ataupun menyelesaikan masalah ataupun menjawab segala hal yang terjadi di masyarakat. Maka organisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu tentang perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Manajemen sumber daya manusia terjadi ketika adanya kerjasama dan pembagian kerja di antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen sumber daya manusia ini pada mulanya terpadu dalam manajemen atau belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Masalah-masalah ekonomis meliputi hal-hal berikut. 1. Semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 2. Semakin disadari bahwa sumber daya manusia paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 3. Karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya jika kepuasan diperolehnya dari pekerjaannya. 4. Terjadinya persaingan yang tajam untuk
mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan. 5. Para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Masalah-masalah politis meliputi hal 1. Hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dan kerja paksa tidak dipergunakan lagi. 2. Organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. 3. Campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuan semakin banyak. 4. Adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja.